Ada nih seorang pria berjalan di jalan dan membuat penemuan yang mengerikan. Itu adalah sisa-sisa seorang pria muda. Setidaknya apa yang tersisa darinya, apa yang dia lihat, pria itu jauh lebih brutal dan mengganggu. Jadi bagaimana ini bisa terjadi dan apa motif atau kesalahan di kasus kali ini? Tapi sebelum itu, hai semua, nama gue Didis, gue dari Indonesia. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bel supaya tidak ketinggalan kisah misteri, true crime, dan kriminal. Dan jangan lupa like video ini, share ke teman kalian supaya dia tahu apa yang dirahasiakan di dunia ini. Setelah sudah siap, mari kita ke kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tahun 1963 di Batang, Jawa Tengah, Indonesia, lahir seorang anak bernama Siswanto, di mana ia terlempar ke dalam kehidupan yang ditandai oleh kemiskinan yang mendalam dan kesulitan yang tiada henti. Setiap hari adalah perjuangan yang melelahkan untuk bertahan hidup. Pendidikan tetap menjadi mimpi yang tidak dapat dicapai bagi sang Siswanto karena ia tidak mampu untuk bersekolah. Dia tetap buta huruf sepanjang hidupnya. Ia mendapati dirinya hampir menjadi tunawisma di usia yang masih muda. Nasib yang dialami oleh banyak anak muda dari keluarga miskin di daerah tersebut. Saat dia bertransisi ke awal masa remajanya, keberadaan Siswanto ditentukan oleh kehidupan di jalanan, di mana ia mencari makan di tong sampah. Seiring waktu, ia menemukan bahwa cara yang paling layak untuk mendapatkan uang adalah dengan mengumpulkan dan mendaur ulang plastik dari sampah. Diketahui di masa kecilnya, dia juga mempunyai kelainan dan cacat, yaitu kalau dilihat gerak-gerik kepalanya itu agak getar-getar dan patah-patah. Dengan kenyataan hidup yang keras yang dia alami sekarang, lalu di tahun 1970 saat dia masih remaja, dia sering dengar omongan-omongan orang tentang desas-desus keadaan hidup di Jakarta. Lumayan enak dan sangat nyaman, dan itu pun yang sampai ke telinga Susanto. Dan pada tahun itu juga dia memutuskan untuk berangkat atau pergi ke kota Jakarta. Siswanto memulai perjalanan ke Jakarta untuk mengejar masa depan yang lebih cerah. Setelah tiba di Jakarta, ternyata apa yang diomongin orang-orang dan yang ada di dalam pikirannya tidaklah sama dengan kenyataan yang sebenarnya, yang mendapati dirinya terbenam dalam dunia yang membingungkan. Luasnya kota membuatnya bertanya-tanya tentang di mana harus mencari perlindungan dan bagaimana untuk menavigasi medan yang tidak dikenal ini. Itu adalah kanvas kosong ketidakpastian yang sekarang dia alami. Lalu suatu hari Siswanto bertemu dengan apa yang dia sebut sebagai ibu angkatnya. Dia mewujudkan model keibuan yang unik yang berpusat pada mengumpulkan banyak anak-anak muda untuk tujuan mengemis. Dengan inilah dia bertahan hidup di Jakarta dengan bocah-bocah dan mengemis di jalan dan menyetor hasilnya ke ibu yang mereka panggil sebagai mama, yang dia merawat dan menyuruhnya mengemis dan membuat anak-anak jalanan itu patuh padanya layaknya ibu mereka. Sepertinya lebih cocok dipanggil ibu angkat bagi mereka. Sarana bertahan hidup baginya kedengarannya tidak konvensional. Ibu angkat ini tinggal di pinggiran Gaplok yang ramai, sebuah pasar di Jakarta, tinggal di tempat yang dicirikan oleh ketidakcukupan yang mencolok. Rumahnya adalah tempat perlindungan yang nyaris tidak menawarkan perlindungan dari unsur-unsur dalam keluarga yang tidak konvensional. Ini Siswanto tidak sendirian nih di antara yang lain. Dia berbagi ini di rumah tangga ortodoks. Mereka terikat bersama oleh pengejaran untuk bertahan hidup di tengah kenyataan hidup yang keras di jalanan Jakarta. Kehidupan mereka ditandai dengan kelainan fisik sejak usia dini, sepanjang masa kanak-kanakannya dan hingga masa remaja mereka. Tubuhnya menghadapi tantangan unik, tidak bisa tumbuh sebagaimana mestinya.
Namun Siswanto tetap bertubuh lebih pendek dan bungkuk dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Selain itu, dia bergulat dengan suatu kondisi yang menyebabkan kepalanya bergetar tak terkendali, sehingga membuatnya mendapat julukan robot gedek yang berasal dari goncangan berulang-ulang yang mirip dengan bunyi onomatopenik gedek-gedek yang udah gue bahas tadi. Dan apa yang menyebabkan penyakitnya itu gue kurang tahu juga. Lalu saat ia mencapai masa remaja, Siswanto bergulat lagi dengan ketertarikannya pada anak laki-laki. Namun kenyataan pahitnya adalah bahwa meskipun kehadiran anak-anak muda jalanan lainnya yang sebagian besar adalah perempuan, ia mendapati dirinya menghadapi penolakan terus-menerus karena perawakan fisiknya. Dan karena itulah dia banyak mencari teman laki-laki dan menyukai sesama jenis. Isolasi dan kurangnya penerimaan ini membuatnya mendambakan persahabatan. Seiring berjalannya waktu, kerinduan ini berubah menjadi keinginan yang sakit untuk laki-laki muda. Kemudian pada tahun 1994, saat Siswanto dia udah mulai besar, Siswanto mengambil hobi lain, yakni hobi yang di luar akal sehat manusia. Ia menggunakan nama barunya yaitu Robot Gedek sebagai alter ego untuk menampilkan dirinya sebagai sosok ayah yang mengasuh bagi orang-orang muda di jalanan. Nah, sekarang dia yang jadi sosok ayah bagi bocah-bocah yang di bawah naungannya sekarang. Generasinya udah berubah tuh. Si Robot Gedek ini udah besar dan anak-anak itu di bawah naungannya disuruh lagi seperti mama barusan. Ini adalah jenis karakter yang banyak dari mereka belum pernah alami. Tetapi secara naluriah ini menarik. Jadi di malam hari Siswanto akan menjelajahi jalan-jalan Jakarta dan mematuk senjata untuk mencari laki-laki muda yang rentan yang cukup polos untuk dia rekrut dan mendambakan kehidupan yang layak. Kemudian ia akan membujuk mereka ke rumahnya, menawarkan mereka makanan. Sesuatu yang selalu mereka inginkan, dan di atas semua ini ia menawarkan mereka rasa aman dan rasa kepemilikan. Begitu mereka berada di dalam rumahnya, dengan santai dia akan memaksakan diri pada mereka. Ketika sudah berakhir, Robot Gedek mencekik mereka sampai mati dengan tali. Kemudian dia mengambil pisau tajam dan membela perut mereka. Dia akan meminum darah korbannya. Dia melakukan ini karena dia percaya itu akan membuatnya kuat. Dia merasa segar kembali setelah melakukannya, dan kadang-kadang Robot Gedek membuang bagian-bagian kulit korban untuk disimpan sebagai kenang-kenangan. Setelah ini dia akan memotong tubuh menjadi potongan-potongan kecil. Dia akan membuang sisa-sisa mereka kembali ke jalan-jalan di mana dia menemukan mereka. Robot Gedek melakukan ini dari tahun 1994 hingga tahun 1996. Waktu yang lama untuk lolos dari kejahatan yang mengerikan seperti itu. Petugas dan penduduk setempat sama-sama tahu bahwa ada seseorang pembunuh di antara mereka, tetapi tidak ada yang tahu siapa itu. Sisa-sisa orang-orang ini karena mereka itu tidak ada sanak saudara, dan karena itu mayatnya tidak ditelusuri lebih dalam dan dibiarkan kasusnya hilang begitu saja. Tetapi suatu hari di tahun 1996, sebuah tas ditemukan tidak jauh dari sisa-sisa korban. Lalu warga menelpon polisi, dan polisi pun meluncur tuh langsung ke TKP. Ketika polisi tiba di tempat kejadian, mereka menemukan sosok tubuh yang begitu brutal hingga membuat perut petugas yang paling berpengalaman pun mual. Anggota badan masih menempel pada tubuh, tetapi torso itu sendiri telah diiris terbuka dari dagu hingga pusarnya. Ini meninggalkan rongga dada dan semua yang ada di dalamnya terekspos ke dunia luar, kecuali tidak ada apapun di dalamnya, yang memperlihatkan semua organ dalam telah dikeluarkan dan hanya lubang seperti gua gelap yang tersisa. Yang lebih mengganggu adalah kenyataan bahwa korban adalah seorang pria muda, dan untuk membuat keadaan semakin meresahkan, korban ini bukanlah yang pertama ditemukan di jalan Jakarta. Dalam kondisi yang mengerikan, setidaknya 10 pria ditemukan dengan perut teriris terbuka dalam waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Penemuan ini mengkonfirmasi apa yang sudah diketahui orang-orang yang tinggal di jalanan. Ada seorang pembunuh berantai yang berkeliaran saat itu.
Dan di situ juga ditemukan sebuah ransel dan di dalamnya ada buku-buku. Itu semua bertuliskan nama Shikin. Dan jelas orang yang dibunuh semengerikan ini ya bernama Shikin. Polisi meluncurkan penyelidikan ekstensif di sekitar insiden tersebut, memfokuskan upaya awal mereka pada penduduk dengan memiliki nama dari siapa yang mereka yakini sebagai korban. Penyelidikan pertama secara alami mengarahkan mereka kepada orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Mereka dengan cermat menanyai setiap penduduk, tetapi hasilnya tidak meyakinkan. Tidak seorang pun memiliki pengetahuan atau informasi tentang orang yang disebutkan. Dalam secara kebetulan mereka bertemu dengan seorang pemuda yang kebetulan mengenal si Shikin ini. Orang ini mengenali Shikin sebagai teman tunawisma, orang yang mengemis untuk mencari nafkah dan menjelajahi jalan setapak tanpa tujuan. Pengungkapan ini mendorong para petugas untuk mengalihkan fokus mereka ke populasi tunawisma di lingkungan miskin tersebut. Mereka dengan tekun mewawancarai setiap tunawisma muda untuk mencoba menyatukan peristiwa-peristiwa yang mengarah pada kematian tragis si Shikin ini. Penyelidikan mereka mengarahkan mereka kepada nama Robot Gedek, seseorang yang dianggap sebagai pemimpin di antara para tunawisma atau setidaknya memegang posisi yang berpengaruh. Namun polisi enggak bertindak karena beberapa tunawisma muda mengklaim bahwa Robert Gedek karena keterbatasan fisiknya tampaknya tidak mungkinlah melakukan tindakan keji seperti itu karena kan dia pendek, kurus, dan sangat lemah. Namun hal ini berubah ketika seseorang tunawisma muda lainnya mengklaim bahwa dia terakhir kali melihat Shikin bersama Gedek. Beberapa hari sebelumnya, kematian ini mengubah banyak hal bagi pihak berwenang karena sekarang mereka memiliki saksi mata. Polisi bertindak cepat, bertekad untuk menemukan kediaman Robot Gedek. Mereka berhasil mengungkap alamatnya yang ternyata berada di rumah ibu angkatnya. Tanpa ragu-ragu, polisi mulai perjalanan ke Jawa Tengah mengikuti informasi yang diberikan oleh ibu angkat Gedek. Mereka mengetahui bahwa dia adalah integral, bukan kampung halamannya di Pekalongan. Setelah mencapai Tigo, polisi menemukan Gedek di stasiun kereta api. Dia mengemis ditemani oleh dua orang muda jalanan, satu di sebelah kirinya dan satu di sebelah kanannya. Orang-orang muda ini adalah korban potensial, dan jika bukan karena intervensi tepat waktu dari polisi, nasib mereka mungkin akan suram dalam hitungan detik. Hebatnya, polisi berjalan melewati Gedek beberapa kali di stasiun tanpa menyadari mereka menghantuinya. Dia tetap santai sampai saat polisi menghadapinya. Saat dia berdiri, petugas memperhatikan perawakannya yang pendek, pincang, yang merupakan khasnya, dan menggelengkan kepalanya tanpa disengaja. Karakteristik unik ini langsung mengidentifikasi Gedek dan dia segera ditangkap. Dengan rasa urgensi, polisi menginterogasinya, menuntut jawaban tentang korbannya dan identitas mereka. Namun Robot Gedek tetap diam, menolak untuk mengungkapkan informasi apapun. Sebelum dia berbicara, dia meminta makanan dan rokok. Begitu petugas menurutinya, dia tuh mulai berbicara. Gedek mengakui bahwa dialah yang memaksa dirinya membunuh dan mengeluarkan isi perut para pemuda itu. Dia berkata dia membunuh mereka untuk memastikan mereka tidak bisa memberitahu siapapun tentang apa yang dia lakukan kepada mereka. Dan dia menambahkan bahwa dia sangat menikmati meminum darah korbannya karena darahnya asin. Dia juga mencampurnya dengan nasi. Tetapi tepat setelah mengakui apa yang telah dia lakukan, dia mengklaim bahwa dia tidak ingin membunuh para lelaki itu dan bahwa dia melakukannya karena disuruh oleh seorang pria. Seorang pria itu tidak diketahui siapa itu. Tidak mungkin untuk mengatakan dengan tepat beberapa banyak anak muda yang dibantai selama periode 18 bulan antara tahun 1994 dan 1996. Setidaknya 12 pemuda itu ditemukan di jalanan Jakarta dengan luka yang sama. Robot Gedek hanya pernah mengakui melakukan 12 pembunuhan, tetapi petugas percaya jumlahnya mendekati angka 20. Setelah pengakuan Gedek, dia didakwa dengan 12 tuduhan pembunuhan. Selama persidangannya, pembela berpendapat bahwa dia tidak ingin membunuh para lelaki itu dan bahwa dia mengira mereka ayam. Mereka juga mengandalkan klaim bahwa dia tidak punya pilihan karena orang lain menyuruhnya melakukan itu.
Dan karena dia tidak stabil secara mental, dia mudah dimanipulasi. Mereka menyatakan kesehatan mental dan kemampuan intelektualnya. Itu harus dipertimbangkan secara serius di sini karena para terdakwa selalu setuju dengan apapun yang diperintahkan kepadanya dan tidak dapat menyatakan pendapat. Tetapi jaksa mengklaim bahwa yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka menunjuk pada fakta bahwa pengacara pembela Gedek sendiri telah meminta evaluasi psikiatris untuk dilakukan, tetapi mereka telah menarik permintaan mereka. Ketika mereka memutuskan bahwa dia yang mengutip cukup waras, mereka juga berbagi bukti tentang upaya mereka yang gagal untuk melacak pria yang dikatakan Gedek yang menyuruhnya melakukan pembunuhan itu yang tidak pernah diidentifikasi. Selama persidangan, Gedek duduk di dermaga mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi, bahkan ketika bukti yang sangat gamblang disajikan di pengadilan. Kurangnya penyesalan yang terlihat inilah yang menyebabkan jaksa menuntut agar dia dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan tersebut. Bukan karena kejahatannya sangat brutal, tetapi karena dia tidak tampak menyesali apa yang telah dia lakukan. Sampai pada tahun 1997, 1 tahun setelah korban terakhirnya ditemukan, dia dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan 12 pemuda 10 tahun. Kemudian pada tanggal 26 Maret 2007, ketika Gedek sedang menunggu eksekusi di penjara di Pulau Kembangan di Indonesia, dia mengalami serangan jantung dan meninggal dunia. So, jadi itu adalah kisah tragis dari Indonesia yang dia merupakan... Tunggu dulu, kasus ini belum selesai. Sampai dalam kejadian mengerikan pada tahun 2010, pembunuh berantai lainnya yang dikenal dengan nama Babe ditangkap di Jakarta. Dia seperti Gedek, dia mengakui bahwa dia memaksa dirinya membunuh dan memutilasi setidaknya 14 pemuda dari jalanan. Dia juga memenggal sejumlah korbannya. Babe bertanggung jawab atas kejahatannya dan mengatakan karena mereka menolak untuk berhubungan intim. Entah bagaimana ceritanya menjadi lebih buruk, Babe mengakui bahwa dia dan Gedek sebenarnya berteman dan mereka tinggal di daerah yang sama. Selama periode waktu Gedek aktif, banyak orang percaya bahwa Babe adalah saksi dalam persidangan Gedek dan bahwa dia memberikan kesaksian untuk mengalihkan perhatian dari pembunuhannya sendiri. Pihak berwenang telah membantah bahwa Babe bersaksi selama persidangan, tetapi mereka belum dapat menyangkal hubungan antara kedua pembunuh itu. Babe kemudian dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan 14 pemuda. Dia tetap hidup di penjara sayangnya, dan asosiasi Gedek menimbulkan pertanyaan, apakah semua 12 pembunuhan terkait dengan Gedek benar-benar semua perbuatannya sendiri, selalu bertanggung jawab beberapa atau bahkan lebih buruk. Apakah mereka bekerja sama? Gue juga bingung apakah mereka kerjasama atau tidak. Dalam kasus ini makin digali makin buat gue semakin bingung, dan sampai jumpa di lain waktu. See you on the next video and bye bye.